padang gurun itu, salah satu pencobaannya dia lihatkan seluruh tahta kerajaan itu di bumi ini akan kuberikan kepadamu. Nah, atas dasar itu maka aku asumsikan ya, maka bumi ini seutuhnya adalah memang udah dikuasai oleh si jahat ini. Kenapa si jahat ini bisa menguasai bumi? Ya itu kan karena ada dendam kan, karena dia dilempar kan ke bumi ini kan, dan dia bersumpah dia tidak akan bisa memang mencelakai Elohim, karena dia tahu dia terbatas, tapi dia tahu kelemahannya, karena Elohim ini begitu kasih kepada manusia, maka dikejarlah manusia ini, gitu loh. Yang Hanzo, yang dicobai di padang gurun itu manusia atau Tuhan itu? Yesua itu yang dicobai. Ya saya tahu itu Yesua. Pertanyaan saya, manusia atau Tuhan yang dicobai? Keduanya itu, kan dia melekat itu dalam Tuhan itu. Keduanya. Berarti ada iblis mencobai Tuhan. Iya, betul. Iblis mencobai Tuhan. Oke. Padahal Tuhan tidak bisa dicobai oleh dia kan tidak tahu iblis. Siapa itu Yesua seutuhnya kan. Yang dia tahu Yesua ini, yang dia pahami kan terbatas. Dikiranya dia ini bukanlah dari Elohim itu sendiri. Dikiranya ya juru selamat biasa gitu kan. Makanya di skenario kan supaya dia ini tidak menjadi juru selamat gitu loh. Loh, panjang sebentar. ceritanya. Bukankah di dalam kitab itu justru tertulis bahwa Elohim itu tidak bisa dicobai? Pencobaan itu datangnya dari Tuhan, tapi sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Logikanya kalau dia tahu Yesua itu Elohim atau roh Elohim, mungkin nggak dia mencobai? Nggak mungkin. Dia tahu. Justru malah ini Yesusnya yang nggak tahu. Kok Tuhan bisa dicobai oleh iblis? Ya gimana sih kau ini? Yesusnya yang nggak tahu diri. Yesusnya nggak tahu diri. Dia Tuhan, dia nggak ngaku Tuhan gitu loh. Bukan kisah nyata itu kan gambaran saja, alegoris. Oh, gambaran. Aslinya Yesus nggak dibawa ke padang gurun. Siapa pula sih yang melihat itu? Iya juga sih ya. Iya, Hanzo. Jadi yang kau ceritakan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Menurut Pak Laban, apa sih kayak gitu nggak masuk akal, nggak usah dipercayalah. Itu cuman cerita aja gitu loh, Hanzo. Dengan loh, itu Pak Laban, Pak Laban, Hanzo cerita Anda itu bagus. Hah? Gimana Pak Laban? Ada yang disampaikan di situ, ada sesuatu yang disampaikan. Bukan berarti itu kisah nyata, bukan. Iya, bukan kisah nyata kan? Siapa pula sih yang nyaksikan iblis ngomong? Lah iya Hanzo, yang kau ceritakan itu bukan kisah nyata, ngapain kau ceritain gitu loh? Nggak penting. Gitu maksud Pak Laban itu. Yang disampaikan kan intinya ini. Ustadz Engkau Alif harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja Pak yang Laban, berbakti. tapi kan ada konteks katanya, jikalau kau anak Allah, berarti iblis tahu Yesus itu anak Allah. Ya kan Ustadz Alif? Kan ada di situ kayak gitu. Ya, itu kan narasi yang tertulis itu hanya sebuah fiktif. Itu cuma narasi aja, nggak ada faktanya gitu loh. Oh, gitu. Tapi menurut Pak Laban cerita gitu. itu dibilang fiktif, berarti Yesus itu fiktif juga dong. Itu konsekuensi logisnya. Jadi kalau menurut Pak Laban ceritanya fiktif, Yesus dijadiin tokoh. Mitologi lah istilahnya, mitologi. Mitologi Yunani. Waduh, berat itu Pak Laban. Ya nggak apa-apa, ya saya seperti itu. Ini beda pandangan ya, Bang Laban sama Hanzo ini. Wah, di internal beda pandangan, Sos ini gimana sih? Bukan beda pandangan, cuma dia itu nggak sama aja. Jadi tolong lah. Setuju Ustaz. Denomnya aja tuh ribuan, apalagi orang-orangnya. Beda lah.
Kalau Pak Labang ini memandang dari segitiga siku-siku, kalau Pak Hanso ini memandang daripada sudut sepak pojok gitu. Jadi ibarat kata penonton tuh ya, Pak Hanso nonton di tribun, kalau Pak Laban ini nonton di bangku cadangan. Nah, beda-beda tuh sudut pandangnya, itu kira-kira. Jadi saya ngomong apa sih? Nonton bola ya? Enggak. Iya, bola Oh ya udah. Jadi Pak Laban, jadi yang disalib itu memang Yesus apa bukan? Ya udah pasti Yesus lah, itu udah pasti. Oke. Sekali lagi pertanyaan saya yang soal penyalipan ini terakhir, tujuan Yesus disalib sebenarnya untuk apa? Dan siapa yang menyalibkan dia? Nggak ada tujuan siapa tujuan itu. Oh, Bunda Nora ini gimana? Yesus itu cuma korban orang yang berdosa aja, nggak ada tujuannya itu. Oh, gitu. Nggak ada tujuan ya, berarti bukan penebusan dosa ya? Bukan ya? Jadi kalau penebusan dosa, ya tirulah yang seperti itu, merendahkan diri. Ya, disitulah dosamu tertebus. Begitu logikanya. Menurut Pak Laban ini Yesus sebenarnya itu nggak sengaja untuk dimatiin, dia anggap aja kecelakaan. Itu nggak ada tujuannya, gitu loh. Enggak, sekarang ya fokusnya jangan ke Yesus dong. Ke orang yang menyalibkannya, orang yang berbuat kasar, itulah yang harus dibenahi. Nah, itu. Pelakunya ini ya, sama pelaku dan iblis ini yang harus dibenahi gitu ya, Ban ya. Iya, iblisnya itu yang harus disingkirkan. Nah, iblisnya harus disingkirkan. Tapi menurut Hanso tadi, karena bumi ini rusak oleh iblis, nggak mungkin Tuhan membuat bumi baru. Terpaksa Tuhan itu turun sendiri. Tuhan itu sendiri yang dibunuh oleh iblis. Jadi gimana ini iblis ini, Ban? Betul kata Ustaz Alif, ini sebenarnya ini tidak berbeda pendapat, cuman tidak sama pendapatnya, kan gitu ya Ustaz ya? Nah itu betul. Jadi apa bedanya itu, Bang? Loh, Berbeda pendapat, tetapi tidak sama beda dong. pendapat itu. Beda dong. Nggak sama. Gimana sih? Nggak sama itu ya beda itu. Kok apa bedanya? Aku yang jadi pusing, begini ya, saya Lanjut, lihat aku ada telepon. Ya. di internal Kristen maupun Islam Kristen, selalu Yesus itu aja ditembak terus, dipanah. Selalu Yesus yang dibahas. Tapi Orang-orang yang berjiwa iblis itu gimana? Ban sebenarnya Itu ini harus dibenahi. Ban sebenarnya yang biang kerok ini siapa sih, Ban? Iya, ego kita lah masing-masing. Oh, Ego kita masing-masing. Ya, dan Tapi kan tetap saja Yesus itu kita salah-salahkan. Yesus Tapi kita kan ditembak waktu itu kan belum nongol. ya sekarang ya Yesus nggak nongol, kita nongol. Tetap Yesus kita hantam. Coba gimana itu? Tapi kami nggak menyalahkan Yesus, kami menyalahkan iblis. Tiap Yesus hari kan cuma yang korban. ditembak. Yesus kan cuma korban. Yesus begini, Yesus ini begini. Di orang Kristen aku juga pernah seperti itu. baca bukunya orang Korea itu ya. Dia bilang begini, Bang. Para penghujat ini, Bang, ketika dia di neraka, dia tetap akan menghujat itu. Itu memang udah ini dinamakan di dalam Alkitab itu ada istilah ilalang dan gandum, Bang. Pernah baca, Bang Laban? Jadi yang ilalang ya. ini, nah ilalang ini ya tetaplah ilalang, Bang. Mau sampai akhir pun dia akan ilalang gitu. Jadi ya abang nggak usah protes kalau tiap hari kata Bang Labang di Yesus ditembak. Memang bahkan di neraka pun mereka ini tetap menembak Yesus itu, Bang. Iya. Coba Bang Tiap baca hari Yesus bukunya itu. ditarik-tarik. Iya, ditarik seret-seret. Tapi begini loh, Ban. Bukan kami loh Muslim yang menulis Yesus terkutuk. Menurut Laban nih, siapa yang menulis mengatakan Yesus mati ditelanjangin, ya, diarak, digamparin, diolok-olok gitu. Menurut Laban mati terkutuk di tiang salib. Ini yang nulis siapa, Ban? Yang nulis ya pasti kalau ada orang yang menganggap Yesus itu terkutuk di tiang salib, berarti sumbernya dari iblis. Orang itu harus diapain di neraka berdasarkan buku tadi? Digoreng di neraka. Nggak ngerti saya itu neraka. Digoreng di neraka itu. Coba sebut namanya itu. Ban, coba kau sebut namanya siapa yang menulis itu Yesus terkutuk. Nggak ada.
Galatia 3:13 siapa yang nulis tuh? Terus siapa yang nulis itu? Yesus ditangkap, Yesus digamparin, diludahin, diberi Itu kan mahkota sebenarnya berduri. Itu siapa yang nulis tuh? counter dari Paulus terhadap tulisan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi bukan Muslim yang nulis itu ya. Bukan Muslim yang nulis Bible ya. Ya udah. Enggak, Ya, Anda enggak selamat luruskan lah dulu kalau ini. gitu. Apa Muslim yang nulis Bible tuh? Oke, Anda selamat di sini. Udah. Tapi jangan tarik-tarik terus setiap hari ya. Yesus ditarik ke sana, tarik ke sini, sorong ke sana. Jadi sorong ada ke orang sini. tuh menulis tuh yang gua kasih gambarannya ya. Ada yang menulis itu mantan nabi. Mantan nabi tidak jelas orang tuanya. Nah, itu yang nulis itu loh. Nah, menurut Hanso itu yang digoreng di neraka. Karena memang matinya juga nggak benar tuh, Ban. Benar ya, Ban? Ya intinya kalau Anda ingin ikut-ikutan mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib, silakan. Bukan saya yang ngomong. Iya, Pandi kasih kalau gue moderator, Pandi. Bukan saya yang ngomong. Kalau Anda mengikuti itu silakan. Mana mungkin saya mau mengikuti itu, orang itu bukan kitab saya kok. Justru orang yang mengimani itu, mengikuti itu, dan sekaligus yang menulis itu, itulah orang sekelompok orang inilah yang masuk neraka nanti, yang digoreng Iya, terus tiap hari gitu Ya kan. biasanya orang Yahudi Talmud kan ya, jangankan Yesus digoreng dia ditinjau. Yahudi Assalamualaikum. itu yang mengutuk. Gitu loh ya. Itu Ban, kalau menurut pendapat saya nih, kalau saya ambil tadi pendapatnya Hanso, siapa yang sering menggoreng Yesus, siapa yang mengeksekusi Yesus, siapa yang meludahi Yesus, siapa yang menombak lambung Yesus, siapa yang mengimani ini semua untuk penebusan dosa, siapa yang menulis Yesus terkutuk di tiang salib, siapa yang mengimani ini semua, ya itulah ya, bersekongkol mereka ini semua akan masuk ke neraka untuk digoreng tiap hari gitu, Ban. Halo, boleh kita bukakan ayatnya hadis Lebes? Kenapa, Bang? Boleh kita bukakan ayat yang kau sebut itu tadi, terkutuklah orang di kayu salib. Ya, bukalah Galatia 3:13. Oke. Terkutuklah orang di kayu salib. Baca dari awal dong. Enggak. Baca dari awal, baca dari awal. Oke, aku bukakan ya. Oke, Bang. Saya rasa sudah jelas artinya ya. Nanti Laban tanggapi ya, Ban ya. Ya dibaca. Di mana Udah tadi? udah sering Galatia dibahas 3, ini. Galatia 3:13. Tunggu dulu, Ban. Dia mau baca dulu, Ban, katanya. Kenapa sih udah bertahun-tahun kau tanya-nanya ini hadis Lebes? Saya nggak nanya, orang lagi ngomong kok. Siapa yang nanya? Orang diskusi biasa. Yang nanya siapa? Perasaan saya belum nanya deh. Mulai dari mana mau kita baca? Galatia 3 nomor 13. Iya, mulai dari mana kita baca? Galatia 3 nomor 13. Mulai dari 13. Galatia 3 nomor 13. Berarti mulai dari Galatia 13. 3 nomor 13. Iya, tadi baca semuanya, kamu bilang tadi mulai dari mana? Tadi kamu baca ayatnya itu langsung terakhirnya, enggak dari awal. Berarti kita baca Galatia mulai dari 3 nomor 13. Iya, mulai dari 13. Galatia kan? 3 nomor 13. Aduh, gimana sih keledai? Galatia 3 nomor 13. Nih saya baca aja, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, tuh. Iya, mak, ku bilang tadi Apa masalahnya? berarti mulai dari 13 kita baca. Kan itu. Tadi saya udah ngomong 67 kali lah begitu. Tentu kamu harus iya. Kenapa kalau mau bilang nomor 13, nomor 13, nomor 13? Tadi yang kamu minta. Ya, Baca semuanya. Ban? Gimana, Ban, tanggapanmu, Ban?
Setelah kau baca situ, Ban. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Nah, Kristus ini apa sih? Kristus itu diusap ya, diurapi ya. Apanya yang diurapi? Kita itu sendiri ya. Rohaninya kita itu, batinnya Kristus kita telah diurapi. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk, menjadi. Paham gak kau kata menjadi? Paham, Bang. Tadinya tidak terkutuk, menjadi terkutuk gitu loh. Kalau menjelaskan yang terkutuk itu orang yang di sebelah kanan kiri Yesus itu, orang yang terkutuk itu karena Ya. bersalah. Yesus dikutuk bukan karena bersalah. Oh, Yesus dikutuk juga. Nah, nggak benar itu. Iya, bukan Bro. karena dia bersalah. Barusan dia ngomong Yesus dikutuk juga. Ini Kristus loh, Memang bukan iya. Yesus. Oh, ya udah, Yesus terkutuk toh. Ini Kristus loh, bukan Yesus loh. Oh, iya. Lurusin, Bang. Nah, pahami dulu Kristus itu apa. Kristus itu ada di kita masing-masing. Ya udah diakui Yesus Siapa terkutuk. yang katanya. mau menjelaskan? Aku atau si Laban ini? Ya kamu udah ngomong tadi, Bro. Katanya lu Ya, ngomong maksud sendiri saya, loh. Kamu udah ngomong sendiri Yesus terkutuk tadi. Maksud saya, harap hati-hati membaca ini. Di sini tidak ada Yesus, yang ada adalah Kristus. Jangan diseret-seret lagi Yesus di sini. Kok Ini jadi Kristus ini siapa? Kalau Kristus itu yang diurapi, yang diurapi itu banyak. Anda, saya, semua Pertanyaannya bisa si Handi Kristus. Silebes ini, Yesus memang disalibkan. Itu Itulah yang seolah-olah tadi terkutuk yang- itu malah dituduh juga dengan Yesus. Ya, barusan lu Ayat ngomong. ini. Barusan dia ngomong loh Yesus terkutuk. Kok barusan itulah ngomong tadi ya tadi? yang saya. Iya kan pertanyaan si Handi Silebes kan itu. Mengenai Yesus disalibkan di tiang kayu salib itu, sementara orang yang disalibkan di kayu tiang salib itu orang-orang yang terkutuk. Nah, iya. Nah, di sini tidak ada Yesus. ayat Nah, ini itu bercerita yang dituliskan si Paulus ini bukan perkataanmu ini Handi Silebes. Ini perkataan Tuhan kami yang diilhamkan kepada si Paulus, maka si Paulus menuliskan. Jadi jangan kau bawa cara otakmu untuk menafsirkan ayat ini. Kalau saya nggak Justru menafsir kok. Orang ada yang baca, orang yang menerangkan, saya nggak menafsir. Dengarinlah. Gimana sih Justru nalar Tuhanlah yang kamu bawa untuk. Jangan nuduh Dengarin orang dulu. sembarangan. Dengarin dulu. Gini aja, nenek lampir gini. Di sini tidak ada Yesus, selesai. Yang adalah Kristus, Oh, selesai. tidak ada Yesus. Jadi caranya. Kristus itu siapa? Kristus itu yang diurapi. Siapa? Bisa di dalam diri Anda, di diri saya, di semua manusia bisa. Itu lebih bermakna. Dajjal. Astagfirullah. Dajjal. Kristen itu Dajjal. Ini nih si host apa kurang ajar ini. Aduh. Orang Kau Laban yang naikkan ngomong kok. aku. Kalau kita Tuhan nggak berani kau. Orang Laban yang ngomong gimana, Bang? Terusin dulu, Bang. Pertanyaannya si Handi Silebes ini. Saya nggak yang- nanya, Ban. Saya belum pernah nanya, Ban. Saya nggak pernah nanya. Aduh, dengarilah dulu Handi Silebes. Lu menuduh saya nggak nanya kok. Iya, maksudku begini. Pertanyaan kalian ini mengenai Nggak ada yang bertanya. Galatia- Nggak ada yang bertanya, nggak ada. diamlah muncungmu itu. Kau yang diam kok, nggak ada yang bertanya kok, gimana sih? Kan ini aku mau Kupingmu itu loh, menjelaskan. kuping kamu itu yang rapat, nggak ada yang nanya kok. Kok nggak ada yang nanya? Siapa yang Jadi nanya kenapa- barusan? Siapa yang nanya? Bang Laban tadi yang bilang. Jadi kenapa kamu suruh aku membuka Galatia 3 ayat 13 ini? Kau Karena yang saya- tanya tadi. Kau yang nanya. Kau yang nanya, jadi saya kasih. Kok aku yang nanya? Lupa dia. Beginilah kalau kebanyakan makan B2 nih. Kayak gini nih, kebanyakan kalau minum kencing onta. Daripada Kayak gini B2. nih. Daripada Memakan B2. B2 itu orang-orang cerdas. Susah Oh, dimasuk Yesus. dirasuki setan. Kalau Jadi- kalian itu dikit-dikit kerasukan setan. Jadi Yesus orang blon dong. Yesus nggak pernah makan B2. Gimana itu? Siapa bilang Yesus nggak pernah makan B2?
Oh, Yesus pernah makan berdua? Aduh, keledai, keledai. Aduh domba, coba Ban. tanya Palaban. Palaban Tanya pernah dulu lah, Ban. Yesus- Ban, Yesus katanya pernah makan babi, Ban. Nggak tahu saya. Buset, anak orang dikasih babi. Tidak ada dikatakan di ayat itu Yesus pernah makan B2, Yesus tidak pernah makan B2, nggak ada. Terus kenapa Jadi kok- kalau kamu bernarasi yang terus kenapa bijak kau tuduh? sedikit. Kalau tidak ada tertulis, kenapa kau tuduh orang pernah makan B2? Jangan kau mute aku, Fandi. Beginilah kalau naik Terus aku kenapa kalian kau rusuh. baru saya nanya nih, dari mana alasanmu, mana datamu, kamu mengatakan Yesus makan babi? Datamu mana? Alasanmu apa gitu loh? Coba. Ada. Sejak di perjanjian lama dikatakan di situ boleh kamu makan hewan-hewan itu diberikan kepada si Adam. Paham nggak kau? Kenapa kok di Tauratnya si Musa dikatakan jangan kamu makan segala kuku yang berhitam? Kenapa? Otak kalian nggak nyampe ke situ. Nggak ada itu tertulis kuku yang berhitam, nggak ada. Ngarang kau. Nggak ada tertulis Kalau kuku yang berbicara berhitam. haram, masalah haram ini Bohong. ada di Tauratnya si Musa. Bohong, bohong, bohong. Palaban bohong dia kan, Palaban. Palaban. Bohong dia. Mana ada kuku berhitam. Bohong dia, bohong. Jangan kami minta aku Pandi. Bohong dia, bohong. Ya, mentang-mentang kukunya hitam dibawa ke ayat, janganlah. Ayat mah nggak ada, kukumu aja gitu, jangan dibawa-bawa ke ayat. Beginilah kalau kumpul-kumpul dulu umurnya dalam ucil-ucil, kumpul-kumpul kebo. Aduh. Yang ada itu Imamat 11:7, nggak ada kuku hitam di sana. Imamat 11:7 nggak ada. Nambah-nambah ini. Sudahlah ya. Ya Saya pikir sudahlah. kalian bukan level-levelku ya. Iya memang. Kalian bukan itu level. level-levelnya cuman kumpul-kumpul kebo. Jangan. Ya. Kuku berhitam. Kuku hitam katanya, Bang. Gimana nih, Bang? Kuku hitam. Bang. Bang, kenapa ada kuku hitam? Salah ucap dia itu, mungkin maknanya sama mungkin. Ustadz Arif, aku mau nanya boleh ya? Ntar dulu. Anso, ini harus diluruskan dulu. Ini Oh, bahaya betul, loh Bang, ini. ya. Ntar dulu, Anso. Nggak apa-apa. Aku ngobrol sama Laban dulu, Anso. Iyalah. Dia tadi itu menista Yesus loh. Mengatakan Yesus pernah makan babi loh. Kalau kami Muslim nggak mungkin lah Yesus masih makan babi. Kenapa? Yesus itu taat sama hukum Taurat. Nggak boleh dihilangkan satu titik pun. Nah, di Imamat 11:7 babi itu haram, bukan babi berkuku hitam. Gitu loh ya, bukan babi berkuku hitam. Inilah orang nambahin data, menista Yesus pernah makan babi gitu loh. Pendapat kamu gimana, Ban? Ya mungkin dia baca Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah itu mungkin yang dibacanya. Jadi Tapi hukum menurut Taurat kamu itu, pribadi, Ban, kau setuju nggak Yesus pernah makan babi? ya kalau secara adatnya orang itu kan nggak mungkin lah, nggak mungkin. Enggak, tepuk tangan, Babang lebih jujur. Nggak mungkin dong anak orang makan babi. Oke? Setuju? Udah, Bang Andi kasih Ustadz Alif dulu sama Hanzo. Silakan Ustadz Alif. Ya, Dari silakan. tadi nih Bang Hanzo. Kasihan Bang Hanzo. Silakan Ustadz Alif. Oke, Monitor. saya pamit turun dulu ya, ada mau saya jemput. Jangan lu nonton dulu di sini. Enggak, saya mau keluar. Nanti saya naik lagi ya, oke? Oh siap Bang Laban. Turun ya. Tadi kan begini persoalannya sebelum ke Ustaz Ali Hanso ya. Hanso tadi mengutip ada buku dari Korea yang suka menista Yesus katanya itu kekal di neraka. Gitu ya. Kekal di neraka. Padahal kalau kita lihat di Bible bukan umat Muslim yang menulis. Lukas yang menulis bagaimana Yesus digamparin, diolok-olok, diludahi, ditelanjangin, diikat, digantung di salib, minum anggur asam, mati. Datang Paulus menulis di Galatia 3:13. Diakui tadi orang ini bahwa Yesus terkutuk di tiang salib. Tidak ada campur tangan sedikit pun umat Islam, justru kami datang untuk meluruskan. Jadi, yang kekal di neraka yang digoreng adalah orang-orang ini yang menistakan Yesus. Termasuk yang membunuh Yesus gitu loh. Jangan bawa-bawa kami dong. Justru kami datang ingin mendamaikan Anda. Supaya nggak ikut-ikut orang penulis ini di api neraka. Begitu, host. Lanjut, host.
Ya, silakan Ustadz Alif. Hanzo, silakan Hanzo. Hari Senin ini nanti kan Oke, saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan jawab Ustadz Alif. Oh, belum. Oke. Wah, keren kali jawabannya. Wah, Masya Allah. Ini baru jawaban. Hah? itu kan ada perayaan Idul Adha ya. Nah, bisa Ustadz Alif jelaskan tradisi ini rujukannya dari kitab Taurat atau dari mana? Silakan. Kok dari Taurat? Ajaran Islam lah. Gimana sih? Kalau di Ya, jelaskan aja, silakan. Aduh, maaf. Mengenai Harus masalah kambing. masalah Iya. kurban itu adanya di dalam Al-Qur'an, di Islam diatur. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, contoh yang langsung ke poinnya di ayat 37 di surah Al-Hajj dikatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim la yanalallaha lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ada syariat berkurban di dalam Islam setelah ibadah haji, ada syariat berkurban. Berkurban itu yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita, karena kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita jalankan berkurban, nanti dagingnya juga dibagikan gitu, bukan dibuang dengan sia-sia. Begitu kalau di dalam Islam. Jadi memang perintahnya. Mantap. Bukan ini ya, bukan untuk menghapus dosa, bukan ya korbannya ini. Nanya kok diketawain gimana Bang Andi? Kalau masalah menghapus Namanya dosa, orang berkorban. ya Gimana? gini, ketakwaan itu perbuatan kita, tindakan mendekat kita kepada Allah, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ketika kita bertakwa kepada Tuhan, maka secara otomatis kita ada perbuatan baik yang ada pahalanya dan juga terhapus dosanya. Itu mah masalah penghapus dosa itu urusan nanti. Yang penting kita bertakwa dulu kepada Tuhan. Makanya kurban itu di dalam Islam itu maknanya dari kata koroba itu maksudnya apa? Kita ini mendekat kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Sang Pencipta dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Nah, ketika kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya, kita ini mendekat kepada Tuhan. Nah, sekarang masih masuk akal ketika perintahnya diperintahkan untuk berkurban, ketika berkurban dibagikan kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada anak yatim dan sebagainya, itu mereka harus kebagian merata. Nah, ternyata kata Allah, jika engkau mencari aku, temuilah anak-anak yatim, orang-orang fakir. Anak yatim itu orang dekat dengan Tuhan. Maka kita mendekat dengan Tuhan dengan cara melakukan ibadah yang sifatnya juga sosial, berinteraksi dengan orang, berbagi rasa, berbagi makanan yang lezat. Orang-orang fakir, orang miskin, anak yatim yang selama ini tidak merasakan makanan yang nikmat, dia merasakan makanan yang nikmat. Begitu logis di dalam Islam itu syariatnya. Ini perintahnya sunnah atau wajib? Loh, wajib ketika dia sudah memiliki hartanya. Kalau dia tidak mampu, ya dia tidak harus berkurban. Logis di dalam Islam itu. Seandainya diwajibkan baik mampu atau tidak mampu, alangkah menyulitkannya ajaran Islam. Contoh, ibadah haji sendiri pun wajib hukumnya ketika mampu mencukupi hartanya. Begitu juga kurban, ada standarnya. Ketika dia memiliki kambing 40 misal, maka wajib satu dizakatkan. Oh, itu zakat ya. Ketika masalah berkurban, ketika dia memiliki harta yang cukup untuk membeli hewan kurban, ya wajib dia membelinya. Begitu. Ustaz Alif, apa arti? Ya. Bahasa sebentar dulu Ranso, apa arti Ustaz? Bahasa li rabbika wanhar. Apa artinya Ustaz? Yaitu sholatlah dan berkurbanlah gitu. Masya Allah. Nah, aku ada pertanyaan sama Ustadz Alif. Bentar dulu Bang Hanzo. Ustadz Alif, kalau perpuluhan itu wajib ya di dalam kekristenan Ustadz Alif? Nanya ke Ustadz Alif, emang Ustadz Alif perpuluhan. Ngadi-ngadi kau nih ya, Pandi ya. Sebenarnya begini ya. Ini kalau kita bahas secara objektif dalam hal dalil ya, pemahaman begini.
di dalam Islam itu kan ada yang namanya zakat, zakat dari harta yang kita tanam, zakat pertanian. Nah, ternyata contoh misal di Islam yang umumnya itu padi, tapi ini melebar kemana-mana jadinya ya. Nah, itu aturan zakatnya dari Allah aturannya. Kalau kita tidak banyak mengeluarkan biaya, maka zakatnya wajib dikeluarkan 10% dari hasil pertanian. Tapi kalau banyak mengeluarkan biaya, misal pengairannya itu pakai biaya, pakai mesin, apa, itu zakatnya separohnya 5%. Nah, itu kalau di dalam aturan Islam itu ada. Tapi lain kalau zakat yang di luar itu, di luar pertanian, ya 2,5% gitu. Nah, itu berlaku zakat itu untuk orang Islam yang melakukannya, karena kan salah satu dari rukun Islam. Nah, yang 10% di kitabnya kawan-kawan Kristen itu sebenarnya adalah aturan yang berlaku di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kepada bangsa Lewi, suku Lewi. Padahal Paulus sudah katakan dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan segala perintah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mestinya kalau memang sudah dibatalkan semua, termasuk perpuluhan juga dibatalkan. Gak ada lagi hukum perpuluhan itu gitu. Karena apa? Udah terima beres kok, orang Yesus sudah mati di kayu salib, udah ditebus dosa manusia, ngapain juga ngeluarin perpuluhan lagi. Kan gitu. Di satu sisi dikatakan ayatnya sudah dibatalkan, tapi ini lumayan loh 10%. Ya kalau dia big boss, kalau dia per bulannya MM-an ya 10%-nya lumayan gitu. Hanjo jadi target, wih itu harus jadi jemaat gue itu. Udah lanjut ah. Tapi ini loh Ustaz, bagus pertanyaannya Hanso. Supaya kan memang mendekati berapa hari lagi sih? 17. Tanggal 17 itu Idul Kurban gitu ya. Jadi jelas perintahnya di Al-Quran ada. Tadi surat Al-Kautsar, surat Al-Hajj ayat 34, 35, surah Asy-Syafa'at ayat 102, diperkuat oleh hadis Nabi kalau nggak pernah gue baca itu. HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah kalau nggak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Jadi kalau orang udah mampu itu wajib hukumnya, tapi kalau enggak wajib begitu. Terima kasih pertanyaannya Bang Hanso, mengingatkan, menyindir kita semua. Ini pertanyaan sangat bagus. Thank you brother atas pertanyaannya. Jadi tidak ada ibadah ya yang dilakukan oleh umat Islam itu dibuat-buat sendiri. Pasti ada perintahnya, kemudian dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada seorang Muslim berbuat sesuatu dianggap sebagai ibadah, tapi tidak ada perintahnya, itu sangat berbahaya. Kira-kira. Begitu ya Ustadz Alif ya, terima kasih atas pertanyaannya, menyinggung kita semua ini loh. Pertanyaan Bang Hanso cakep. Lanjut. Bang Hanso. Iya gimana? Iya karena Gimana? apa ya? Tiap tahun kan itu dilakukan gitu, dan aku rasa apa ya? Salah satu hari raya besarnya ya kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Nah, makanya aku tuh penasaran gitu, kenapa kok dua hari raya ini penting bagi umat Islam gitu loh Bang. Makanya saya tadi tanya itu apakah ada hubungannya dengan Taurat gitu. Kalau ternyata nggak ada kan, ternyata itu ajaran yang di Quran gitu, original lah istilahnya ya. Kalau di hukum Taurat itu kan ada istilah kurban, tapi korbannya itu dibakar gitu kan. Ulangan 29:14 ya. Ya dibakar. Tapi kalau ini kan dibagi-bagikan ke fakir ya, supaya tidak
mubazir gitu lah. Yang dibakar itu ke Ulangan 29:14 itu kotorannya dibakar di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Ulangan 29:14 itu, Hanso. Itu nggak gitu konteksnya, itu panjang ceritanya. Kan tertulis begitu, Bang. Itu yang dibakar itu maksudnya itu dibuang, yang nggak dipakai. Dibakar, bukan dibuang, dibakar. Iya, yang tidak terpakai itu. Oh iya, dibakar kotorannya sampai dibakar. habis. Dibakar di luar tenda, di luar kemah gitu. Itulah Tapi yang udah korban. dipilih-pilih tadi, itulah korbannya. Gitu. Itulah korban penghapus dosa. Baca dong. Iya, itu satu rangkaian Bang Edi. Iya, udah. Kayak cara membuat bolu gitu kan. Nah itu satu rangkaian, nggak bisa dipotong di belakang. Itulah membuat bolu gitu, nggak bisa gitu. Kulit telur itulah membuat bolu, nggak gitu Bang Andi. Kulit telurnya dibuang, itu loh Bang. Paham nggak? Kalau boleh saya tanya Ustadz Alif, saya mau nanya Ustadz Alif. Ustadz Ya, Ustadz ya. Alif, ada nggak Ustadz perintahnya? Ada nggak Ustadz Alif pernah membaca perintah anaknya Bunda Maria dikorbankan di tiang salib terkutuk menebus dosa? Ada perintahnya nggak Ustadz Alif? Nggak ada lah setauku. Justru buat Tuhan itu kekejian kalau kita baca kitabnya kan. Ya, Tuhan itu membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Itu bahkan tidak mau Tuhan itu. Yesus itu manusia yang tidak bersalah, ketika dia dibunuh, dikorbankan, itu malah jadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan itu tidak suka hal seperti itu. Tapi ini menarik ya sebenarnya. Saya juga bingung kawan-kawan Kristen ini. Yesus sendiri ya bilang, bahkan dikatakan ini, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ternyata tidak ada yang dihapus oleh Yesus, persembahan kurban itu. Bahkan di ayat lain dikatakan sebagai apa? Penghapus dosa. Tapi ajaran Yesus, lakukanlah persembahan apa yang dipersembahkan Musa, malah Kristen lakukan persembahan orang yang mengajarkan persembahan Musa, yang ngajarinnya yang dipersembahkan. Jeder aja biar lo sekalian lah. Beres perkara gitu, Hansu. Aduh, gimana ini, nggak masuk ini kepada pengajaran Yesus. Orang Yesus yang ngajarin suruh mempersembahkan binatang. Makanya di Matius 5-nya itu kan ketika engkau melakukan persembahan di atas mezbah namun masih ada salah dengan orang lain, itu kata Yesus, kamu itu maaf-maafan dulu sama orang itu. Tinggalkan dulu persembahanmu, kamu maaf-maafan dengan orang itu. Nah, jangan setelah bermaaf-maafan baru lakukan persembahan. Itu ajaran Yesus itu begitu. Tidak dihilangkan masalah kurban sebenarnya. Kalau melihat dari pernyataan Yesus ketika Yesus datang untuk menggenapinya. Menggenapi maksudnya apa? Dia menambah pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Ketika masalah persembahan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Yesus tekankan, kalau kamu punya salah, kalau kamu ada masalah dengan orang lain yang mengganjal di hati orang, itu selesaikan dulu, maaf-maafan dulu. Kalau kita maaf lahir batin dulu, setelah itu kalau sudah maaf-maafan baru lakukan kurban. Itu sebenarnya ajaran Yesus. Kalau Kristen malah, Yesusnya aja udah dikorbanin, kelar deh urusan, hapus semua dosa. Nah, ini nggak nyambung. Tadi kan Hanso udah ngomong, bahwa bumi ini udah nggak jelas, udah kacau begitu. Tidak mungkin Tuhan membuat bumi baru, gitu ya. Jadi harus Tuhan turun sendiri untuk menyelesaikan. Ternyata dia yang diselesaikan di tiang salib. Itu Ustaz Alif. Ya betul, berarti ke poin awal tadi ya, harus sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau masuk akal udah bukan Kristen lagi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natali, Hanso lanjut. Ya nggak usah masuk akal lah kalau tenang. Ya, waalaikumsalam Bunda, lanjut. Tuhan turun ke muka bumi ingin menyelesaikan kerjaannya iblis karena membuat kekacauan. Karena nggak mungkin Tuhan ini membuat bumi baru
dia turun mau menyelesaikan, ujung-ujungnya dia yang diselesaikan secara tidak manusiawi di tiang salib. Gitu. Bukan gitu, Bang. Bukan nggak Gimana? mungkin. Sangat mungkin kalau Elohim itu membuat bumi yang baru. Tapi ada dalil mengatakan bulu yang terkulai tak akan dipatahkan, lilin yang pudar tak akan dipadamkan gitu. Ish, Itu dia. bagus sekali tuh. Syairnya bagus banget. Loh, itu dalil itu. Oh, dalilnya. Lain kucing kurus mandi di papannya kayu jati, bukan ya? Tapi ini ya, izin ya, Hanzo, sebenarnya kamu itu kayak ketinggalan informasi di dalam kitabmu gitu loh. Ketika masalah bumi ini sudah bermasalah atau sudah dikutuk, kan Tuhan itu malah sudah berfirman dalam hatinya, didengar oleh Musa, Nabi Musa, bahwa di mana di Kejadian 8 itu kan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kukatakan. Udah selesai gitu loh. Udah dikembalikan lagi oleh Tuhan, nggak dikutuk lagi. Gimana terus sih? Kok delay imannya? Ya udah nggak ada masalah lah dengan bumi ini sebenarnya. Nggak ada, bukan gitu, Ustaz Alif. Bumi ini gimana ya? Ya, bumi ini memang udah rusak, Ustaz Alif. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan umatnya dari kebinasaan kekal itu, gitu. Gimana sih? Bumi yang rusak? Semua. Apa? Ngomongin bumi atau ngomongin Gini. manusia? Bumi Ya, yang manusia rusak di Tuhan bumi, yang Pak. mati. Enggak. Buminya rusak. Manusianya yang bermasalah. Iya. Gimana coba? Manusia ini- Gimana coba? Manusia ini tanpa penyelamatan dari pencipta itu ya nggak selamat, itu aja intinya. Udah berapa banyak Setelah orang diselamatkan, setelah diselamatkan oleh Sang Pencipta, bumi masih bermasalah atau tidak? Masih rusak atau tidak? Ngapain kalau gitu, ngapain ada bencana alam, Hanso? Mending Tuhan lebih dahulu matilah zaman-zaman dulu, nggak usah ada bencana alam kalau dia begitu pikiranmu. Ya kan? Lanjut Ustadz, mohon maaf. Lah iya, sampai sekarang masih rusak juga. Terus gimana itu penyelesaian Tuhannya? Tuntas atau tidak? Jadi konsep agama di dunia ini kalau mau selamat ya berbuatlah baik, ibadahlah yang rajin. Tapi kekristenan tidak seperti itu, Ustaz Alif. Tidak ada mengatakan konsep kekristenan itu harus begini, begitu, nggak ada. Makanya kekristenan ini beda dari yang lain, sampai saking bedanya bisa sampai ribuan kan, ribuan denominasi, karena dia datang bukan untuk membawa agama, dia datang untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya. Gimana sih Hanzo? Gimana sih narasimu ini? Paham ya? Nggak paham. Bukan nggak paham, Gini justru saya paham. Memang itulah narasi Kristen yang tidak bisa untuk dipahami secara akal sehat. Kalau Kan tadi udah bilang di awal. Agama di dunia kan selalu ajarannya berbuatlah baik, beribadahlah begini, ini caranya ibadahnya begini gitu loh. Ada tata cara. Mau agama apapun pasti punya cara gitu. Ini loh caranya ya, gitu. Diajari begini. Kalau di kekristenan tuh nggak ada. Coba Ustadz Alif lihat, apa ritualnya orang Kristen? Nggak ada. Ya karena kekristenan itu ada di dalam diri pribadi orang yang mempercayai, yang mengimani. Itulah. Ya udah, berarti bener kan? Makanya yang namanya menuhankan Yesus itu nggak ada ajarannya dari Yesus, kan gitu. Ditebus Dia dosa yang akan dengan Yesus mengajar secara ditalib. pribadi. Katanya nggak ada ajarannya. Ya betul, makanya kita bilang ketika kalian di gereja menyembah Yesus itu nggak ada ajarannya, karena Yesus tidak mengajarkan itu. Ketika kalian mengakui Yesus mati di kayu salib sebagai menebus dosa, itu nggak ada ajarannya, karena Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Lalu ajaran siapa? Ya ajaran manusia yang membuat cocokologi aja udah gitu. Ya udah benar. Kurang tepat ya. statementmu. Kalau menebus dosa itu kurang tepat. Yang ditebus itu manusianya,
bukan dosanya. Ya. Jadi manusia ini yang ditembusnya bagi siapa percaya, itu yang diselamatkan. Yang tidak percaya ya Kalau binasa. bentar. Ditebus manusianya itu apa maksudnya? Oh, dimateraikan. Jadi orang yang percaya, namanya ini akan tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu ada dalilnya Percaya juga. apa? Percaya apa? Ya percaya bahwa dia telah ditebus oleh Sang Juru Selamat. Gimana Gitu. sih? Aku dari tadi ngomong ketawa Nanti loh. Tadi katanya dari sini. Lah iya kan gitu konsep Astagfirullahaladzim. Kristen. Ya Kan dalilnya ditebus begitu. apanya, makanya ditebus apanya gitu loh. Oh, yang ditebus apanya? Hmm. Ya jiwa kita lah. Jiwa kita dimenangkan gitu loh. Paham nggak? Jiwa kita Kita kan dimenangkan. ini sebenarnya dimenangkan dari apa ya? Dari maut itu sendiri gitu loh. Kok malah Makanya jadi ke kalau- maut sekarang? Iya, makanya upah dosa kan maut. Itu yang ngomong Elohim. Nah, itu kekal, nggak ada yang bisa membantah itu. Upah dosa maut. Jadi Udah. semua orang Nggak ada itu yang bisa mati. membatalkan itu. Bukan. Kalau mati ya wajar lah. Maut di sini itu kebinasaan Jadi semua orang itu kan mati itu sekarang. Hei, bukan mati. Bang Anzo, sekarang Bukan upah dosa mati adalah maut. jasmani. Maut itu kekal selamanya di dalam kebinasaan. Itu kata maut. Bukan maut Dalam bukan kebinasaan. Bukan Diganti maut. lagi. Oke. Bukan maut kita mati, bukan. Kalau itu Terus kok wajar. Tapi Yesus, Bang Hanso, Yesus kan mati. Upah dosa adalah maut. Yesus mati berarti dia dosa juga. Ikut ketawa aja bukan dulu mati Bunda, jasmani. ikut ketawa aja. Bukan mati itu dalam konteksnya. Itu kan mati kekal. Beda Mati. matinya. Mati selama-lamanya itu loh. Paham nggak? Di sini kayaknya ada pegadaian deh, ada tebus menebus. Gimana Ustaz Alif? Tapi ini jadi lucu juga ya. Berarti Lucu orang banget. yang berdosa itu akan mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya. Setelah dia mati, berarti perbuatan dosanya itu nggak akan dihakimi di hadapan Tuhan. Orang udah mati semuanya. Justru yang berbuat ini yang hidup malah nanti harus capek, harus beribadah lagi, nyembah Yesus di surga, memuji Tuhan di surga, menyaksikan perang naga, cari minyak. Aduh, malah capek lagi. Malah yang berdosa ini yang udah selesai, nggak ada pertanggungjawaban, episodenya habis. Gimana sih Hanso ini? Kok malah makin membingungkan? Ya, pelan-pelan kalau bingung. Lah kan memang harus bingung katanya tadi. Ya, itulah konsep perbedaan yang mendasar. Oh, konsep kebingungan Ustaz. Dengan agama Ya yang Allah. ada di dunia. Kalau agama di dunia yang lain kan mengajarkan harus berbuat baik, harus amal. Kalau Kristen konsepnya kebingungan gitu ya. Katanya Ya, untuk ya. Lanjut, kalau Pak. Kristen konsepnya Paham gua. keselamatan itu hanya karena kasih karunia atau bahasa kerennya by grace gitu kan. Jadi kita ini diselamatkan karena kemurahan Dia gitu loh, bukan karena kebagaimanaan kita. Oh, aku begini baik, aku begitu baik, aku sangat gini. Ya, itu apa bedanya? Berarti dengan kalau orang- gitu menurutmu Hanzo jadi Kristen itu nggak harus jadi orang baik ya? itu akan otomatis kalau kita mempercayai Dia, itu otomatis itu. Jadi Otomatis baik. jahat. Jadi Gimana sih Hanzo ini? Berarti beramal baik itu perintah Tuhan kalau gitu. Makanya umat Islam itu diperintahkan ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan melakukan amal kebaikan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena kalau kita sudah berbuat baik, berarti kita mengundang rahmat Tuhan, mengundang karunia Tuhan, mengundang kasih sayang dari Tuhan. Tuhan menyayangi kita. Karena Tuhan menyayangi kita, tidak mungkin Dia akan menyiksa kita nanti di akhirat. Tidak mungkin kita disiksa di neraka karena itu kan Tuhan konsep sayang sama manusia kita.
Itu konsep Lah, manusia. buktinya ketika Konsep Anda jelaskan saya logisnya. tanya, Kristen itu tidak tentang amal baik, tidak tentang perbuatan baik. Lalu tentang apa? Tentang kasih karunia. Kalau hanya tentang kasih karunia, berarti kan tentang masalah Tuhan. Berarti manusianya bebas dong. Nggak ada istilah baik dan buruk. Oh, tentu harus berbuat baik. Lah, Gini. ngapain gini, capek-capek ngomong kalau gitu? Ya memang intinya berbuat Gini baik lah. itu adalah perintah Tuhan. Kita kasih analogi yang gampang lah. Kita ini anggap aja lah kita ini orang gembel lah pinggir jalan. Kasih pantun Hanso. Kayak tadi. Ada pantunnya. Jadi orang gembel ini dipungut lah sama orang kaya kan. Nggak Nah, bagus dah. Nggak dibawa bagus ke- pantunmu. Pantunmu yang bagus kayak tadi ya. Nanti aja. Jadi ketika kita udah dipungut oleh orang kaya ini kan, masa kita mau menggembel lagi? Gitu loh konsep berpikirnya. Ngerti nggak? Kita udah dipungut nih dari jalanan, masuk ke rumah orang kaya, makan segala fasilitas yang ada. Masa kita mau menggembel lagi? Itu kalau kita Loh. udah dipilih oleh Yesua, masa kita mau bergumul lagi dalam dosa? Ya, Kita tahu itu dosa, gitu kan? Oke, ya. Sekarang ketika Anda sudah dipungut ya oleh orang kaya tadi karena Anda gembel, Anda diperintahkan nggak berbuat baik kepada, ada aturan nggak kepada orang-orang di sekitar orang kaya itu, berbuat baik juga kepada orang kaya itu, bersikap tutur kata yang baik. Nah, tadi itu yang ada gua nggak bilang aturannya otomatis. seperti itu? Ketika kita udah dipungut mas, Otomatis. kita akan otomatis Hah? mengikuti apa yang di dalam itu. Bukan karena kita sebelum dipungut kita harus begini begitu dulu baru dipungut gitu loh. Paham? Bentar. Otomatis. Nah, ketika dia tidak melakukan perbuatan baik, apa konsekuensinya? Nah itu berarti kita masih kepingin menggembel gitu loh. Masih kepingin menggembel. Kalau- Berarti aturannya berarti aturannya harus berbuat baik. Loh ya enggak dong. Itu Ya gimana gimana sih? Kan kita Astagfirullahaladzim. udah Ya Allah, kita ini kenapa udah tahu sih? kan, kita dulu- Jujur aja lah. Gini Udah loh, Bang. memang ajaran Islam itu logis. Cuman Kristen nggak mau sama dengan Islam. Tapi gimana caranya? Pada prinsipnya harus seperti orang Islam gitu loh. Maksudnya saya juga paham. Tapi nggak mau disama-samakan. Betul, jangan disama-samakan gitu loh. Ya. Iya kan? Iya. Susah kali sebenarnya. Sekalipun kau sudah diambil anak pungut lah ya, kau harus tetap taat, patuh, menjalankan segala sesuatunya. Artinya manusia terikat dengan hukum-hukum, aturan, syariat. Kalau kau tidak terikat itu, kau seperti binatang. Binatang tuh tidak ada aturannya. Oke? Bunda ikuti Lanjut, Ustaz. aja. Gini, Hanso ini kan gini loh. Dulu dia gembel. Yesus orang kaya. Nah, ditariklah gembel ini menjadi orang kaya, orang mampu seperti Yesus. Jadi sekarang Kristen itu nggak ada yang gembel karena udah ditarik oleh Yesus. Betul ya? Enggak gitu. Itu Loh, analogi. kan begitu tadi kalau dengar Ustaz Alif ya, bener nggak? Ya itu analoginya. Iya. Terus kalau berbuat jahat jadi gembel lagi kan? Kalau berbuat jahat berarti kita kepingin gembel gitu loh. Terus jadi gembel lagi enggak? Ya kalau berbuat udah dipilih kan, tapi Iya. keinginan hatinya ini tabiatnya ini memang jelek gitu loh, nggak bisa Tabiat berubah. gembelan, terus Tabiatnya memang gembel gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dia akan keluar dari rumah itu dengan sendirinya dan menggembel. Tadi katanya otomatis. Kok berbuat jahat? Berarti karena nggak ada aturan dong. Gimana sih sebenarnya? Itu kan mengikuti narasinya tadi kan. Kalau udah di dalam rumah, tapi tabiatnya masih menggembel, berarti ya bukan dia diusir dari rumah itu, bukan. Tapi karena memang dia nggak nyaman di rumah yang begitu mewah dengan fasilitas yang ada. Jadi ya dia akan menggembel lagi karena ada dalilnya Loh. kan. Gimana mau dikatakan melanggar berbuat jahat, orang aturannya aja nggak ada. Aturannya nggak ada gimana? Nah, kan nggak ada aturan, nggak ada perintahnya. Ajaran Yesua itu ada, tapi kan kita nggak bahas. Berarti ada perintah Yesus untuk berbuat baik.
Ayo. Perintah berbuat baik ada. Ya Ada udah, juga. itulah berarti memang ajaran Yesus itu diperintahkan juga untuk berbuat baik, melakukan amal-amal kebaikan. Kan tadi itu yang dibahas. Itu nomor Malah Anda sekian, kata- Bang. Loh, Itu nomor 2, 3, 4 gitulah. Nomor satunya itu hanya karena kasih karunia, nomor satunya. Sebaik apapun Anda, ketika sekarang, Anda nggak dipilih, yang nggak bisa sekarang masuk, Hanso, Anda gembel di rumah Yesus. Terus Yesus kasih karunia atau tidak ketika Anda malah justru tiap hari nyuri di tempat Yesus, tempat tidurnya Yesus dikotorin. Kira-kira dapat kasih karunia nggak? ya berarti dia sendiri, free will dia sendiri gitu. Iya, pertanyaan saya, Yesus ngasih karunia nggak? Lo kan udah dikasih, udah diizinkan masuk. Gimana sih? Lah iya, ketika kau masuk lalu kau Ketika di ngelunjak, dalam, baju Yesus dipakai, tempat tidurnya dipakai. Nah, duitnya diambilin. Ya, bikin onar lah. Ya. Ini gimana sih? Ya berarti memang orang ini memang, makanya ada dalil kan banyak yang Terpanggil. terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya karena itu tadi. Ya udah deh. Sebelum kasih ke yang lain, intinya memang Kristen itu pokoknya nggak ada aturan, nggak ada perintah untuk berbuat baik. Udah gitu aja ya. Walaupun poinnya sama. Pokoknya nggak ada aturan perintah untuk berbuat baik gitu ya. Hidup gembel, hidup gembel. Hidup gembel. Ya sudah. Ustaz, di Matius tuh kan apa kata Yesus di Matius? Kalau keagamaanmu tidak melebihi dari para ahli Taurat tuh, kau tidak akan menduduki tempat tertinggi. Kalau pakai dalil, Bunda, kalau pakai dalil masuk akal. Tapi kalau konsep iman Kristen memang harus nggak masuk akal. Begitu aja poin awalnya. Gitu. Nggak usah kesana dulu Bunda. Jadi konsepnya Hanso ini gini loh ya. Sebelum Yesus turun, anggap Bani Israel ini gembel, gitu ya. Turunlah Yesus, mengambil gembel-gembel ini Bani Israel untuk dimasukkan di rumah yayasan atau istana. Mereka masuklah ini, Yesus sebagai kepala rumah tangga, supaya gembel ini tidak gembel lagi. Syarat supaya tidak menjadi gembel, Yesus memberi syarat, aturan ketat dalam rumah gembel. 1, harus menyembah satu Tuhan, harus berdoa yang benar kepada Tuhan, tidak boleh makan babi, harus disunat. Persoalannya, gembel-gembel modern ini, Tadalib, gembel-gembel modern ini yang sudah diambil Yesus masuk ke istana, dilanggar semua Ustaz. Jadi kembali jadi gembel sekarang ini Ustaz. Gitu maksudnya Ustaz. Semuanya kembali jadi ya itulah karena nggak ada aturan. Allahu Akbar ya Allah. Ya itulah ya Hanso. Aduh, gimana ya? Coba. Ya kan kalian nggak ada perintah berbuat baik tadi bilang, gimana sih? Buktinya ada orang baik nggak? Gitu aja. Memang orang Kristen jahat semua. Lah, orang ateis juga berbuat baik kan? Jangan kamu lari-lari dulu. Tadi kan framingnya. Oh, saya nggak lari. Orang Ustaz Ali lagi duduk. Gitu loh. Jadi kan fokus gitu loh. Jadi kan tadi dibilangnya di Kristen nggak ada aturan. Berarti kalau nggak ada aturan. Kan Anda sendiri yang bilang nggak ada aturan, nggak ada perintah untuk berbuat baik. Gimana sih? Kau sendiri yang bilang tadi. Ya. Ini nih, yang sok baik itu Lanjut belum ya, aku standby ya Bang Andi ya. Lanjut. jangan dulu Bang. Yang sok baik itu belum tentu benar loh. Baik belum tentu benar. Iya. Contoh-contoh. Kasih contoh ya. Hanso menganggap Bingung. nggak bingung dong, kasih contoh. Sabar dulu. Baik belum tentu benar. Menurut Hanso perbuatan itu baik kalau misalnya mengambil barang orang untuk menguntungkan diri Anda, baik untuk Anda. Tapi itu nggak benar. Karena ntar dulu, karena maling itu pasti dia bilang ini baik, berguna untuk Anda, baik untuk dia. Ya, tapi kategori baik di sini harus ada aturannya. Jadi baik itu nggak bisa diukur dari person, harus secara makro, gitu ya. Misalnya contoh nih, kasih contoh. Contoh yang baik yang diterima oleh semua orang, menolong sesama.
Nah, itu baik semua orang, nggak ada yang menyangkali itu gitu loh. Itulah perintah Tuhan. Tapi kalau maling, dia maling baik menurut dia, tapi tidak baik secara perintah. Nah itu, mudah-mudahan paham sampai sini Hanso. Kurang tepat ya. Kalau namanya maling itu ya nggak ada bener-benernya. Yang Ya baik dia menurut dia, nggak mungkin dia maling kalau nggak berguna buat dia. Kasih contoh ya. Jadi dia ini nyumbang, berdonasi kepada fakir miskin lah ya. Baik tuh perlakuan dia nyumbang, tapi karena dia ingin dilihat orang, ingin dipuji, nah itu yang kelihatan baik belum tentu benar, itu baru masuk. Kasih contoh lagi ya. Menurut Kristen itu, menurut umat Islam itu, pergi ibadah di hari Jumat baik, tapi baik ini ada perintah. Kok Jumat? Dengerin dulu. Menurut Kristen ini langsung ke to the point. Kristen itu pergi gereja di hari Minggu itu baik. Menurut Anda pergi gereja hari Minggu baik toh? Iya. Tapi persoalannya tidak ada perintahnya. Nah, inilah yang dimaksud baik tapi non perintah. Paham sampai sini? Perintahnya ada. Gimana ada perintahnya? Lanjut lagi, Hos. Ini cuma kata baik ini tadi loh. Ya apa konsekuensinya ini Bang Andi kalau tidak ada perintah tapi kita melakukan, kita menganggap itu baik. Apa konsekuensi ini, Bang? Nah, itu namanya baik gembel. Ada Baik itu gembel. perintahnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, gitu loh. Orang Kristen itu ada dua, Sabat yang satu hari Sabtu, ada lagi Sabatnya hari Minggu. Nah, ini lagi Ada perbuatan baik yang dibuat-buat tapi tidak baik. Ya, menafsirkan, menerjemahkan sesuatu menurut dia baik, tapi endingnya tidak baik. Karena tidak baik itu menerjemahkan sesuatu tapi salah menerjemah. Artinya menurut Anda baik tapi tidak baik. Sabat itu Sabtu, lu jadiin hari Minggu menurut lu baik tapi itu tidak baik. Ini namanya kerjaan gembel gitu. Tepuk tangan lagi. Ya, hidup gembel, ya hidup gembel. Terus mau dibawa Coba. kemana nih dia, Bang? Coba dasarnya gini ya Bang Hanso ya. Di dalam kitabnya Bang Hanso itu kan Yesus pernah bilang bahwa percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Coba kita berdasar dari situ Hanso. Berarti ke gereja ini percuma Bang Hanso gitu ya? Yang perintah manusia ini yang mana? Nah, Ayo, yang mana yang perintah manusia? Coba. Nggak ada kita diperintah-perintah. Di Matius berapa? 15:9. 15:9 ya. Cuman maksud saya Bang Hanzo, memang ada perintah kalian itu untuk beribadah ke gereja? Bukan perintah, tapi itu kewajiban beribadah. Ya udah kayak kewajiban itu perintah udah. Hanzo. Kalau perintah, Pandi, ambilkan garam di dapur itu perintah. Tapi kalau beribadah itu kerelaan hati. Sakit Hanzo ini. Orang beribadah itu bukan karena dia diperintah, bukan. Oh, jadi Tapi pergi ibadah ke gereja hari Minggu itu suka-suka. karena kerelaan hatinya. Oh iya suka-suka, mau pergi mau enggak. Udah dipaham. Loh, ya Jadi, enggak lah, karena artinya biar itu, artinya adalah biar tidak itu wajib. beribadah. Ya Hanso ya, artinya tidak wajib pergi gereja hari Minggu, Ya, tidak kalau wajib. Anda berhalangan, ada sakit, ya nggak wajib dong. Enggak bagi orang yang sehat. Loh, Wajib kalau atau tidak? Ya, kalau dia merasa perlu, dia haus dan lapar, ya datanglah. Saya nggak nanya yang mereka ini, tapi aturannya orang yang sehat Kristen ini wajib nggak pergi gereja hari Minggu, wajib atau tidak? Namanya perintah itu ya, namanya Udah diakui ada perintahnya. Kena dia langsung. Tadi dia bilang bukan perintah, dia ngomong perintah. Udah. Hanzo. Lanjut. Ya kalian muter-muter bingung juga kan aku kan. Pinter main kata-kata kalian ini. Loh. Enggak, kalian yang bingung, kaum bingung.
Kok kami yang bingung? Nggak ada kami bingung. Bilang aja Hanso, bingung itu sebagian daripada iman. Enggak lah. Enggak bisa ya? Kita. Tadi dibilang nggak ada perintah, terus dia terakhir dia bilang ada perintah. Wah, ada sih. Bukan beda konteks. Oh, beda konteks lagi. Lu ada-ada aja lu cara ngeles lu. lu sekolah di mana sih? Ada nggak sih sekolah tinggi ilmu ngeles? Gue pengen sekolah di situ deh. Tapi bagusnya Bang Andi ya, Bang Hanzo ini tidak seperti yang tadi malam itu. Masa Bang Andi dibilangi goblok katanya tadi malam. Waduh, ketawa kami semalam. Iya, gue dibilangin kayak gitu, buset. Ketawa kita. Emosi dia. Ya Bang Andi juga pernah emosi kan. Wajar lah, dalam diskusi kalau terpancing itu wajar. Kan nggak semua orang bisa mengontrol Tapi ini kendalian diri. Bang, tapi ini tiba-tiba nongol, Bang. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya kan dia di bawah, dia denger kan lama itu pasti. Ya mestinya naik dulu. Mestinya naik dulu Ya. gitu loh. Ya kan di bawah udah panas gitu kan. Nah, lu selalu membela orang salah, lu nggak bener juga. itu logis Iya, ya. deh. Nggak Ustaz setiap Talib orang monitor, itu Ustaz Talib. bisa santai. Udah monitor. Ustaz Talib udah monitor. Belum anaknya minta jajan. Monitor. Monitor lah Ustaz Ali. Silakan dilanjut Ustaz. Sama Kalau hari Hanzo Jumat, ini seru. kalau hari Jumat itu memang Ustadz Ali harus bertugas sampai jam 3:30. Itu memang sudah dijadwal. Sebenarnya Ustadz Ali itu lagi sibuk karena dia jadwalnya hari Jumat harus ngomong. Ya udah gitu loh Hanso. Itu kita memang ada tugas masing-masing. Ustadz Ali itu kalau hari Jumat, kalau saya itu hari Minggu. Tapi hari Minggunya saya turun. Hari apa? Kalau Saya Bunda, hari apa, kalau Bang? Bunda Rama itu hari Selasa. Selasa. Masih tertarik loh Masih lama. dengan Idul Hanso. Kalau Bang Nandar itu, Karena- kalau Bang Nandar itu waruba. Ngerti nggak? Waruba. Waruba Hanso. Nah, apa itu? Dia Hanso dikit ya. Hanso di Yakobus 2:26 tuh, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia. Iya, jadi kalau cuma modal iman, kok nggak ada katanya aturan, nggak ada syariat, nggak ada ini harus lah. Kok sama dengan orang mati? Memang berat di Kristen itu berat. Bunda Rama. Kau yang buat berat, bro. Kau yang buat berat. Atau aku kasih contoh, mau kasih contoh nggak? Ini aja, ini Hanjo dalilnya betul. Ketika tadi Bunda Rahma ke Yakobus itu kan ada perintahnya. Ini kamu harus jalankan ini. Jadi di dalam Yakobus 1 itu dijelaskan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kamu harus sering ngunjungin janda-janda, Bang Hanzo. Atau memang udah sering? Ya itu kan konteksnya untuk membantu kan. Iya, Membantu kasihan kalau meringankan. kalau ada janda-janda lagi kesepengan, kamu kunjungin biar dia terhibur. Nah, itu lain konteksnya. Bukan itu. Gimana? Loh iya, Maksudnya kunjungi konteksnya mereka Iya, dalam kunjungi itu kesusahan kan mereka. dilihat, yaitu ada makanan nggak? Nah, itu gitu. bagus. Bukan masalah au bukan. Dia lagi susah Itu lain itu. Iya, konteksnya kan dikunjungi, dilihat kekurangan beras atau apa gitu kan. Itu Kata bisa dia, bantu. aku nafkah lahir sudah cukup, Bang Hanzo, tinggal nafkah batinnya yang belum. Ya, kita carikan jodoh aja nanti. Ustaz Talib itu menyantuni janda-janda Ustaz Ali kalau mereka masih pada gembel. itu ada juga itu di Yakobus kalau ndak salah. Itu ada perintah beribadah itu bersujud Ustaz Talib. Betul tidak Ustaz Talib? Yakobus berapa ya itu? Saya pernah baca sekali. Ada. Ya itu Bang Andi. Tapi anehnya saya tengok gereja di belakang rumah saya ini orang pargoy-pargoy, menyanyi-menyanyi. Aku kira sujud. Kemananya itu? Kalau joget-joget itu Kan tadi Matius bocil umur 6 tahun, Matius ada nggak? 15 nomor 9 tadi udah dibahas.
Lo sama Jangan, Iya. Bang, sabarlah, Bang Seger, jangan, aduh. Jadi sujud itu di Mazmur 5 nomor 7, Mazmur 22 nomor 27, Mazmur 22 29 dan seterusnya. Sujud semua di sana. Tuh, itu jawabannya. Bang Seger, tanya yang biasa aja Bang, jangan yang aneh-aneh. Silakan Bang. ya kalau mau menghujat bang, siap-siap kami menghujat balik itu menangis itu dengan Yesusmu. Enggak, gini, kawan-kawan muslim harus paham. Jadi Hanzo ini kan dalam ranah diskusi dia itu oknum, sebagai Kristen itu oknum. Yang seger-seger inilah yang Kristen sejatinya yang ingin diungkapkan sesuai dengan ajarannya. Makanya dia nggak tahan ingin berbicara apa yang ada di benaknya gitu untuk mengungkapkannya. Terguncang kan ada. Loh, kok umur malah dan tahun itu. terguncang? Jelaskan aja, jangan terguncang lah Ustadz. Loh, siapa yang terguncang? Justru kamu itu kan mau menunjukkan sikap sebagai Kristen kan? Udahlah, buang aja lah ke laut anak kayak gini. Nggak ada gunanya. Cintanya ditolak sama Ica, nggak mau ke Islam. Jadi inget. Oh, itu yang itu dulu itu ya, seger-seger itu ya. Iya, Iya. sampai Ica Orang dipitnah lama. sana sini. Dia kan mau sama Ica tuh. Ica, aku udah setengah mati ternak babi, aku udah jualan babi, duit gue udah ada, gitu loh. Aku cinta padamu, berikan aku waktu, berikan aku kesempatan. Ica, dia bilang, Ica begini, cuek. Emosi dia, pelampiasannya lari ke kita, gitu loh. Ica dipitnah, Ica pernah begini. Cinta ditolak, babi bertindak, gitu Hanso. Lanjut. Jadi yang kayak Kalau saya memang ngomong ya, saya pedes ya. Tapi kenyataan loh, kenyataan. Icanya ngadu ke muslim, si Seger juga ngadu ke muslim, bingung kita. Iya. Saya sebagai moderator, arsipnya ada sama gua. Mana lo? Ya udah lanjut ke topik lain, nggak usah dibahas lah Pak. Peternak babi nggak usah dibahas di sini. Kita nggak membahas babi lah. Lanjut. Ya, Ya udah, silakan lanjut Hanso. Kawan-kawan Kristen lain silakan ya, kalau ada mungkin pendeta yang bisa dialog silakan. Kirim permintaan. Iya, kalau aku mau tanyanya itu gini ya, yang apa ya, maksudnya yang kalian nggak suka di kekristenan itu apanya gitu loh? Apanya? Semua. Waduh, Gak suka bang nyembah Gini, anaknya gini. orang bang. Gak suka Gini bang. aja. Coba semua menjawab ya, dari Bang Yonatan Nandar, Bunda Rahma, Ustadz Alif, Natalia, Bang Handi, dan saya, kita menjawab semua ya. keren. Silakan dari Ustadz Alif dulu. Ustadz Alif dulu. Gua nggak dengar pertanyaannya gua. Hanso, pertanyaannya ulang. sebenarnya yang tidak kalian sukai di kekristenan itu apanya? Yesus, Oke. pengikut, ajaran, atau apanya? Silakan. Saya singkat ya. Yang tidak suka dari Kristen itu adalah mengkhianati Yesus, itu aja. Sama. Jawaban saya sama Ustaz Alif. Gak boleh ikut-ikutan bang Handi. Nyontek. Nggak bisa Bunda. Mana sih? Masa jawaban harus berbeda-beda? Emang kita otin banyak denom? Masih bener Aku ya. ya. Bergiliran ya. Aku ya. Bang Hos. Iya. Kalau aku Bang Hanso. Karena Anda ini orang-orang Kristen mengingkari Bibelnya. Nah itu aja. Ya sama jawabannya itu mengingkari Yesus. Beda lah. Ya udah. Lanjut. Bentar, Apa? aku tanggapi satu-satu aja kalau biar enak ya. Ya. Enggak semua dulu menjawab, nanti Bang Hanso Nanti bingung saya. sebentar. Enggak Nanti apa-apa. bingung. Orang jawaban sama kok seragam Hanso. Enggak, tadi kan Bunda Rama bilang paradoks itu, Bunda Rama. Kan Bunda Rama bilang kitabnya palsu kan. Enggak, mengingkari Bible. Mengingkari Bible. Ih, belum apa-apa udah difitnah Bunda Rahman. Aduh, berisik. Bentar. Kalau Ustadz Ali mengingkari Yesus,
Sama dengan Berarti saya, Bible benar benar ama atau mengingkari enggak nih? Bible. Benar lo. Lah, itu kan ada dua konteks. Pertama, Bible-nya udah dikarang-karang. Nggak ada yang ngomong gitu. Jauh dengan yang lain, Hanso, biar Mbak Natali, Bang. Oh ya Ros. udah, silakan, silakan. Ah, Biar silakan. didengar dulu. Ya Bang Yonatan Andar, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, jauh kali dari perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Landar lagi nyetir motor. Dia mau pengen motor-motoran nanti sore. Tahu aja Bang Handi. Ya iyalah. Kalau aku karena Kristen menyembah Yesus, sementara Yesus tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya. Itu. Dengar nggak Hanso? Mbak Natali, Aku nggak mau menyembah hamba Tuhan. Langsung aja nyembah Tuhannya, nggak perlu nyembah hambanya. mantap. Nah, sekarang host nih. Baik, tapi kalau aku parah Hanso, kenapa aku tidak suka Kristen? Parah kali jawabanku, nanti nangis kau. Nah, udah biasa itu. Coba. Yakin mau dengar nih? Yang 1000 kali lebih kejam udah pernah aku dengar masalah. Ngomong lah. Baik, kalau saya Bang Hantu simpel saja, bahwa karena Kristen ini keliru menyembah, salah sembah. Itu loh Bang Hantu, silakan. Saya nggak ditanya. Nah, itu Nora, silakan itu Nora. Ini yang seru ini, silakan. Itu Nora. Anjo, Apa alasannya? tanya sama saya, Nora, kenapa nggak mau murtad aja lagi gitu loh? Islam itu kan harus sholat, puasa, bayar zakat, banyak aturan-aturan di Islam. Kristen kan enak, bebas. Anjo, tanya dulu Anjo. Enggak. Jadi kalau jawabannya Mbak Nora itu dia nggak suka karena sering diajak murtad kembali itu Anso. Jawabannya Mbak Nora. Udah dijawab semua ya. Ya. Lanjut. Berarti dari jawaban semuanya ini aku simpulkan kalian ini salah paham dengan kekristenan. Dengerin dulu dong alasan orang. Dengerin dulu alasannya. Silakan alasannya apa? Ya, ketika kalian bilang kita menuhankan anak orang, yang kalian katakan itu salah pahamnya di mana? Yesus itu memang lahir sebagai layaknya manusia. Padahal sebelumnya dia itu adalah sang sumber itu. Dia keluar datang dari sana, Bang. Jadi kegagal pahaman ini yang membuat salah paham itu, gitu loh. Kalau abang paham, aku rasa ya nggak akan ada salah paham lagi. Oh, ternyata yang disembah Kristen itu bukan manusia, dia adalah Tuhan yang. Oke, cukup. Ini tadi pernyataannya Mbak Natali nih yang dibahas duluan nih. Silakan Mbak Natali punya sanggahan nggak? Anda salah, Punya Yes. dong, Ya silakan. Punya dong. Kalau dibilang saya salah, Yesus udah jelas lah, dia tuh manusia gitu, emaknya manusia. Terus lu mau bilang dia bukan dari dunia gitu ya, dia dari surga gitu. Yohanes 17:16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, yang saya katakan, Yesus itu hamba Tuhan, makanya saya nggak mau menuhankan hamba. Saya mau menuhankan ya Tuhannya langsung, karena itu tercatat. Bukan satu ayat lagi, bukan comot-comot, tapi satu perikop. Coba aja kamu baca di dalam Matius 12, itu mulai ayat berapa ya? 15 kayaknya tuh, satu konteks tuh. Di situ Yesus hamba Tuhan. Nah, jadi kalau kamu bilang saya nggak paham gitu ya, itu Matius 12 mulai ayat 15 di situ, itu satu perikop itu Yesus hamba Tuhan. Kalau saya nggak paham, memang pahamnya itu gimana ya? Apakah tulisannya bisa berubah itu loh ya? Yesus hamba Tuhan gitu. Ya, kan ada Salahnya ayat gimana? yang lain juga. Jangan terpaku di satu ayat gitu loh. Enggak, terus Kan maksudnya ada bilang aku ayat-ayat salah yang itu lain, salahnya di contoh. mana? Bentar, bilang aku salah itu gagal salahnya di paham. mana? Gagal paham, bukan salah. Kalau Salah di situ paham. tertulis Yesus nih, aku sambil tampilin datanya ya.
Loh, Nah, kalau itu kita ngerti. kalau di sini Yesus adalah- tertulis Yesus hamba Tuhan, berarti yang saya harus paham dia ini seorang hamba Ya. atau dia Tuhan? Coba yang ayat lain jangan dinafikan juga dong. selesaiin Dia dulu berkata, dong, selesaiin dulu dong. Ya ayat itu betul. Dia guru, imam, raja. Enggak, rasul, pemahaman nabi, saya banyak. saat saya membaca Yesus hamba Tuhan dan saya punya prinsip, Ya. ngapain aku nyembah hamba? Apalagi ini nih, bentar, aku klik ya. Aku klik nih biar lebih jelas nih ya. Sebentar ya guys. Sabar ya yang lain ya. Ini banyak sekali nih yang harus dia ini ya. Gak apa-apa Mbak Natali, urus dia Mbak Natali, urus dia. Bentar ya guys. Aduh, bentar ya. Mana sih Leidecker ini? Nah, ini lihatlah budakku. Oh my god, budak gak bahaya saya kira. Masa aku katanya nyembah budak? Masa aku dikongkon nyembah budak? Ya wegah ta aku kongkon nyembah budak ya apa iki? Gak mau ta aku. Waduh. Ya bahaya dong guys. Gak mau dong ya kan. Jadi kalau dibilang saya tidak paham arti hamba. Oke, hamba ini apa? Hamba ini apa? Ternyata ini hamba. Ini Bible Anda sendiri ya Leidecker. Ternyata budak. Aduh ya gak mau dong ya. Sudahlah, cukup. Jadi itu prinsip saya tidak mau menuhankan hamba, atau dengan kata lain saya tidak mau menuhankan makhluk yang berstatus budak. Paham? Semoga paham. Masya Allah, tepuk tangan. Hidup mualaf. Mantap. Takbir. Allahu Akbar. Saya ke Ito Nora dulu ya, tapi open cam Ito Nora, kemukakan alasannya. Pertanyaan Hanzo tadi, kenapa jengkel benci sama Kristen? Serta kemukakan alasannya, silakan. Ito Nora, open cam. Enggak. Jangan ditambah-tambahin Osla. Kok jengkel? Enggak lah, jangan. Kalau jengkel. Jangan jengkel lah. Kenapa tidak suka? Tadi pertanyaannya Mbak Nora, jawabannya Mbak Nora itu karena sering diajak kembali makan babi, murtad gitu loh. Nah, apa alasannya? Silakan. Siapa yang mengajak? Gitu loh. Silakan. Iya, banyak kali Kristen menyuruh saya untuk makan babi lagi. Kurang ajar ini Kristen nih. Gak tahu larangan di dalam Bible jangan makan babi. Siapa? Itu jelas. Janganlah gitu. Kemarin ya di Komal. Enggak, Dengerin dulu Hanso. Bener, Hanso. Saya dengerin dulu ya alasannya dia. Yalah. Ya, jelas di dalam Bible itu jangan makan babi. Kenapa? Kita melanggarnya, kita makan babi. Yesus bilang, sembahlah kepada satu Tuhan, Allahku Allahmu. Kita nyembah dia jadi Tuhan. Di Kristen tuh nggak ada aturan, Hanzo. Nggak ada aturan. Saya sudah alami sendiri ya kan. Aturan tuh nggak ada. Aturan hidup kita tuh nggak ada. Kau mau ngapain saja, maaf kata, kamu selesai jima sama suami atau istri kamu, udah selesai masuk gereja, pegang Bible, itu nggak ada aturan. Dimana kamu mau menunjukkan bahwa di Kristen tuh ada aturan? Bahkan untuk menyentuh kitab suci aja, Bible itu bebas. Mau haid kau perempuan, mau nifas kau, mau habis, maaf kata, habis cebok pun kau pegang Bible itu. Gak ada aturannya, Hanzo. Jadi bagaimana kalau hidup kita saja tidak ada aturannya? Di dalam hidup saja, hidup bersosialisasi sesama manusia saja. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan kita nanti? Ini perintah Tuhan loh. Perintah Tuhan aja bisa kita dustakan. Bagaimana kita bisa jamin kita di surga? Entar dulu Hanso. Saya saksi ya. Saya saksi kemarin baru habis kan. Saya saksi kemarin di tempat ini jam yang sama ada 5 oten sebelum saya naik. Semua berusaha mengatakan gini kesimpulannya. Nora, kalau kamu pertanyaanmu terus jawabannya kau mau mengerti, kembali dulu ke Kristen, pasti kau mengerti. Betul Mbak Nora? Betul Bang Handi. Lanjut. Oke, kalau masalah aturan gitu ya, aturan harus begini, harus begitu, itu manusia ini udah dikasih akal yang sempurna gitu loh. Jadi untuk aturan-aturan seperti habis gini nggak gitu, itu orang normal tanpa beragama pun tahu kalau habis begitu itu ya mandi gitu loh. Nggak perlu diajar. Kalau kitab suci mengajar hal yang seperti itu, masa itu dibilang kitab suci gitu loh, poinku yang pertama. Jadi kitab suci kita ini mengajar hal esensi, bagaimana caranya mencapai kehidupan kekal,
bukan mengajar hal yang kalau habis begitu kamu begini, bukan. Itu aturan yang tanpa Stop diajar. dulu, stop dulu Hanso. Itu lagunya Beruri, ja. Kau begitu, kau begini, itu lagu Beruri, dicabut dulu, itu lagu orang. Astaga Bang Hadi. Awas liriknya kena klaim lo, awas kena klaim lo liriknya. Nah, klaim itu lagunya orang, lagunya almarhum itu Beruri. Jadi kalau dibilang di kita nggak ada aturan, aturan apa dulu gitu loh, ya? Kalau aturan tentang sesama dan aturan dengan Tuhan itu ada. Contoh, ketika aturan dengan sesama ada mengajarkan kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, banyak itu tentang sesama. Contohnya pun banyak. Yesus sering mengajar dengan analogi. Kalau aturan dengan Tuhan pun ada. Hanso ntar dulu, ini ke Mbak Natali dulu. Lagi, ya. Nah ini loh Mbak Natali dulu, lu bantah Mbak Natali tadi mengatakan Yesus itu hamba, Yesus itu manusia. Ini dulu lu bantah, baru ke Mbak Nora. Aku Apa itu? jawab tadi ke Mbak Natali tadi kan. Betul. Betul Yesus Mbak Natali ya. hamba, Yesus adalah nabi, dia ada guru, dia raja. Apalagi? Oke, jadi nggak ada Jangan kesalahan dilihat Mbak di Natali satu di sini, gitu. oke? Betul. Lihat dulu yang lain. Tepuk tangan. Lihat dulu yang lain. Itu kan hanya satu gelar yang dia ambil. Udah nggak nanya yang lain, berarti aku betul ya. Berarti aku betul ya guys, betul ya. Ya udah, makasih. Oke, sekarang ke tanggapi Mbak Nora. Tanggapi Mbak Nora, silakan. Ya, ke Mbak Nora tadi kan udah jelas aturan dengan Tuhan banyak juga. Contoh, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah katanya kan. Itu aturan. Bukan aturan yang harus cuci tangan, pegang ini, cuci Itu sama aja secara halus kau ajak Mbak Nora kembali Kristen juga halus tapi caramu. Oh, enggak. Sorry, kemarin malam itu banyak disaksikan ya. Ada seorang Kristen yang dia mualaf. Dia tiba-tiba naik dia kan. Apa di situ ada pendeta juga? Apa yang kita lakukan ke dia? Apa kita paksa dia? Enggak, malah kita terdiam semuanya. Karena kita nggak tahu mau berbicara apa. Karena itu adalah malah Pak Pendeta bilang itu adalah hak pribadi itu. Kita nggak ada tarik-tarik dia. Enggak, di dalam hatinya Pak Pendeta. Habis lagi perpuluhan kurang satu nih. Gitu dong. Serius, jujur Pak dong. Andi, itu. Loh, serius, aku di situ kemarin. Aku diam di situ. Kita nggak dia sendiri ya satu-satunya yang mualaf. Dulu gue mau nanya dulu kedua mualaf ini, kalian pernah bayar perpuluhan nggak? Mbak Natali dulu. Rutin dong, rutin. Astagfirullahaladzim, rutin dulu saya. Mbak Nora pernah nggak bayar perpuluhan? Bayar dong, bapak saya Bayar. Jadi kalau Anda keluar berarti kekurangan perpuluhan lagi itu pendeta. Itu datanya Hanso, lanjut. Enggak lah. Ya begitu ya. Jadi jangan dikira kalau ada yang seperti gitu kita tarik lagi, enggak. Karena bukan kita yang memilih kan, tapi Tuhan yang pilih. Weh, aku ditarik ya dulu yo, didatangi terus diteror aku yo. Yo apa sih? Ya itu salah, itu salah. Salah Kalau ya. sekarang, kalau iya Anjo, bahkan kalau bahkan keluarga saya dengar Anjo, keluarga saya mualaf semua diusir loh dari situ langsung. Wih, diusir? Siapa yang ngusir? Demi Allah kami diusir. Parah. Perpuluhannya kurang berarti sampai diusir. Kalau aku dikejar, soalnya perpuluhannya banyak. Emang lu pikir lu ayam diusir? Lanjut. Tapi itu memang fakta Bang Hanso. Disuruh kami pindah dari situ Hanzo. Betul Hanjo. Bapak enggak lah, saya, di mama sini saya, kita loh. Tapi yang tenang. Kita yang Izin dulu Bang Hanso, ya. Tenang. Sejak berdirinya Apologet Islam Indonesia, itu ditutup di mute dulu itu loh ya. Bukan berarti yang dulu itu tidak mengakomodir mualaf, itu lebih agresif. Ustadz Nababan, semua banyak, Ibu Atika, Irene Handono, itu mereka membuat suatu yayasan untuk mengakomodir mualaf. Ada rumah Al-Quran dan seterusnya. Tapi dengan berdirinya Apologet Islam Indonesia, mualaf itu semakin diperhatikan. Mulai dari sebutir beras sampai sebuah istana. Gitu loh sejak adanya Apologet Islam Indonesia. Bayangkan ya. Alhamdulillah kalau saya diperintah oleh Apologet Islam Indonesia dari Bang Juma, dari Ustadz Alif, dari Pak Sekjen, dari pembina Pak Desugi, Bang Sondi, Bang Handi, ada program silahkan
karena saya humas, beritahukan kepada umat bahwa ada kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, dalam waktu sesingkat-singkatnya responnya positif dari seluruh kaum muslimin dan muslimat. Masya Allah. Kenapa? Mereka mualaf ini adalah memang dia wajib mendapatkan haknya setelah memeluk Islam. Masya Allah. Lanjut. Makanya Hanzo, ya, untuk umat muslim yang ketika Suaramu kecil. Suaraku kecil. suaraku kecil, udah besar ini, udah besar. Kecil. Udah besar. Kalau umat muslim, saudara-saudaraku yang beragama Islam, ketika Allah menguji kita dengan rezeki yang sempit, jangan kalian murtad hanya gara-gara Indomie. Jangan murtad hanya gara-gara 1 kilo minyak goreng. Karena apa? Karena burung saja di udara masih dikasih Allah rezeki makan. Apalagi kita makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah loh. Makhluk mulia ya kita ini. Masa sih binatang saja yang sudah dikatakan Allah itu haram, anjing dan B2, itu dikasih hidup loh, dikasih rezeki makan. Tapi kok kita manusia punya iman, gak hanya gara-gara 1 kardus Indomie, kau murtad, takut kau nggak bisa makan. Cemana kayak begitu? Itu heran saya kalau ada di jalan-jalan seperti itu ya. Pakailah otak ya. Pakai otak. Pikir bahwa yang punya segalanya itu Allah, bukan manusia. Kau dikasih 1 kardus mie, besoknya kau tidak akan diingat lagi kau. Iman kau situ sudah tidak ada lagi artinya. Jadi tempatmu di mana? Neraka jahanam. Kau pilih aja neraka, silakan. Mbak Nora, entar dulu. Mbak Nora kok suaranya kecil, emang Anda nggak pakai songkat? Nggak pakai? Kalau nggak pakai songkat, saya humas apologet Islam Indonesia. Di antara penonton ini ya, yang banyak penonton ini baik di YouTube, ada nggak yang bersedia membelikan Bunda Nora songkat? Kalau nggak ada, saya maju. Hubungi saya. Kalau nggak ada, saya kasih waktu 1 jam. Kalau nggak ada, saya yang beliin. Itu saya buka mulai dari sekarang. 2 jam yang akan datang. Setuju Pak Ketua? Setuju Bang Andi yang belikan, setuju. Masya Allah. Lanjut. Ya, pertanyaan siapa lagi yang mau dijawab Bang Hanzo? Bang Hanzo? Udah ya, kayaknya tadi udahnya. Udah. Aku belum. Apa tadi pertanyaan kau? Nah, iya, pernyataan saya kan belum kau tanggapi tadi. Silakan kau tanggapi dulu. Saya kesal, bukan hanya kesal, jengkel, marah saya sama kawan-kawan Kristen. Karena ketika saya bertanya kepada mereka, wahai Hanzo, Major, Pak Bom, siapakah satu-satunya Tuhan yang benar? Katanya Yesus. Nah, setelah saya tanya Yesus, ternyata satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapak. Nah, saya merasa dibohongi. Itulah yang membuat saya jengkel, Bang Hanzo. Iya, kamu nggak denger sih dengan jelas ya. Kan ketika Yesus bilang itu kan, Fandi, Bapak itu Fandi, rupanya tak pernah bisa dilihat, suaranya nggak bisa kau dengar Pandi. Tapi akulah dia Pandi yang menyatakan supaya kau bisa melihatnya. Begitu Pandi. Kau maksudnya? Ya. Maksudnya Ya, Yesus menyatakan, Yesus itu mengenalkan siapakah satu-satunya Tuhan yang benar. Makanya sama semua Bang Hanzo. Nabi Musa alaihissalam mengenalkan satu-satunya Tuhan yang benar, tidak kelihatan. Nabi Muhammad SAW mengenalkan satu-satunya Tuhan yang benar, tidak kelihatan. Yesus Kristus mengenalkan satu-satunya Tuhan yang benar, tidak kelihatan. Kristen datang, duar. Tuhan itu kelihatan, gondrong, punya hidung, punya mata, punya gigi, punya nonot. Kan lucu. Gimana itu Bang Hanzo? Ya, wajar memang ketika Tuhan datang dan dia tidak dipercaya, itu wajar Bang. Wajar sekali. Dan itu normal gitu. Bahkan udah sejak dia datang, makanya sampai dia disalib itu kenapa? Karena orang-orang tidak percaya. Gitu. Kemana-mana kau membahas. Aku kan bilang gini Bang Hanzo. Yesus kan suruh sembah Allah Bapa. Lukas 4:8, Matius 4:10.
Yang jadi persoalan kenapa kalian sembah Yesus? Makanya tadi ku bilang salah sembah kalian. Boleh saya Oh, silakan. Layak situ orang, silakan. oras. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Di dalam iman kekristenan, saya jujur aja Kristen juga. Lalu saya mendapatkan narasi yang baik di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14, di mana ketika Yesus sebelum dia disalibkan, dia membasuh kaki pada murid-muridnya. Dan di ayat inilah yang menjadi iman kekristenan ketika mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di sini Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 saya bacakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki." Mungkin ini saja yang bisa saya tambahkan mengenai siapa Yesus itu di dalam iman kekristenan. Terima kasih, Bang Host. Baik, Ustadz Alif atau Natalia Iriani, silakan. Aku izin makan Kak dulu, Bang. Natali nih. Ustadz Iya, Alif lah, Ustadz aja, silakan. Ya. aku lagi makan aku. Ustadz Alif. Siap. Iya, makanya saya bilang tadi ya, ketika ditanya, sebelum saya masuk kepada pernyataan itu, ketika tadi ditanya bahwa seperti apa sih kekristenan, kenapa tidak disukai, karena itu sebenarnya sebuah pertanyaan, sehingga kita sebutkan bahwa Kristen ini sebenarnya mengkhianati Yesus. Kita menilai standar Yesus dulu dari apa yang tertulis di dalam kitabnya itu dulu. Saya tidak kemana-manakan dulu. Kenapa dikatakan mengkhianati Yesus? Seperti yang tadi semua sudah dijelaskan kawan-kawan kami, saudara muslim kami, baik yang mu'alaf maupun yang kami muslim dari lahir. Semua itu yang mereka sampaikan ternyata tidak sejalan apa yang diimani oleh Kristen dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya kita katakan bahwa mengkhianati Yesus gitu. Kalau Yohanes 13 nomor 13, Pak Situmorang mungkin dia baru menjadi Tuhan setelah terjemahannya diperbarui. Tetapi ketika terjemahan versi lama, dia itu masih posisinya sebagai Tuhan. Kalau dia posisinya masih sebagai Tuhan, artinya pada saat itu mereka belum mengenal Yesus itu Tuhan. Yesus itu baru jadi Tuhan setelah dirubah terjemahannya. Nah, ini kasihan yang dulu gitu loh. Yang dulu itu kasihan memposisikan Yesus sebagai seorang Tuhan, artinya kehormatan, orang yang dipanggil dengan terhormat. Mereka tidak menyembah Yesus, tidak menuhankan Yesus. Tapi setelah terjadinya perubahan terjemahan, baru dia jadi Tuhan dan itu dituhankan. Nah, ini repot. Berarti yang menentukan Yesus Tuhan itu adalah Kodeks Salemba, maksudnya terjemahan yang ada di LAI, bukan pernyataan Yesus. Bukan. Anda bisa buka beberapa terjemahan, bahkan terjemahan versi daerah, dia itu masih Tuhan, masih junjungan. Dan itu yang ada tertulis di dalam kitab Anda tadi, Yesus itu adalah hamba Tuhan gitu. Hamba Tuhan ini karena dia menjalankan perintah Tuhan, orang yang baik, maka perlu dihormati, panggillah sebagai Tuhan. Sebenarnya begitu. Coba kalau Anda lihat terjemahan aja dari yang terlama sampai yang terbaru, bingung. Sebenarnya yang bingung itu nanti orang Kristennya, kasihan yang sudah mati duluan gitu. Waduh, Yesus, dulu aku manggil kau ini sebagai Tuhan loh, bukan Tuhan. Nah, repot karena dulu itu terjemahannya Tuhan gitu loh, Bang. Ya, silakan. Kalau kami sudah berapa kali buka itu, cuman kalau Kristen mungkin sampai detik ini jarang buka itu ya. Nah, kembali lagi pernyataan gini ya. Coba saya mungkin habis ini kita lemparkan lagi ke Hanjo atau siapa. Sekristen-kristennya Paulus, ini sekristen-kristennya Paulus, sepaulus-paulusnya Paulus. Ada nggak Paulus pernah menyembah Yesus? Ada nggak Yesus pernah melakukan beribadah menyembah kepada Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Padahal Paulus sendiri membawa ajaran di mana ajaran Paulus yang merombak ajaran Yesus. Tapi sepaulus-paulusnya Pak Paulus tidak menyembah Yesus. Ini Kristen udah mengikuti yang diikuti ajarannya Paulus, yang disembahnya Yesus. Lebih Paulus daripada Paulus. Bahkan terjemahan pun boleh dirubah-rubah gitu loh. Nah ini, makanya Yesus katakan mereka mengikuti pengajaran manusia, menobatkan satu orang, bahkan orang nanti akan 2 kali lebih jahat daripada orang tersebut. Hati-hatilah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi, terhadap orang Saduki yang menobatkan satu orang saja, padahal dia lebih 2 kali lebih jahat daripada kamu. Kan gitu pesan Yesus. Maka ketika Yesus mengajarkan, bahkan contoh nih, salah satu ayat contoh ya. Ini pernyataan Yesus nih, pernyataan Paulus. Apa kata Paulus?
Di Roma 1, 23, 24, 25. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah. Tuhan yang tidak panah digambarkan menjadi manusia yang panah. Dengan binatang-binatang, burung-burungan, semua itu yang ada di muka bumi ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk. Nah, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi Paulus aja sampai bilang gitu, mereka itu mengganti sang pencipta yang bukan manusia diganti dengan manusia. Yesus mengajarkan sang pencipta itu Elohim yang mengutus Yesus, yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Malah Paulus sendiri udah mewanti-wanti, malah orang Kristen nyembah makhluknya, nyembah manusia itu. Makanya saya bilang tadi, Kristen-Kristennya Paulus tidak menyembah Yesus. Tapi ini Kristen zaman sekarang ini malah justru isi kitabnya juga terjemahannya dirubah, malah nyembah utusan Tuhan ini, menyembah makhluk. Inilah yang saya bilang tadi, mohon maaf ketika ditanya oleh Hanzo, ya ini Kristen itu adalah pengkhianat Yesus gitu.